Baik pemirsa, kembali lagi bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, tadi kita udah bahas-bahas nih mengenai apa sih yang disebut mulia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Ibu Juju. Boleh saya gabung di sini? Boleh. Kok tumbennya agak tenangnya ini Ibu sok di sini. Punten ya Bapak ya. Biasanya sih kalau mampir suka ada sesuatu Ada nih. yang berisik Iya. biasanya, tapi kok ini agak tenang sih Tapi Ibu. kok ini agak silau ya? Iya silau banget. Oh, ya harus Saya gelap. lupa pakai kacamata. Harus gelap. Pakai dulu biar makin pede. Baik. Pak Ustadz, Iya. ini tuh saya mau nganterin bekal anak saya. Alhamdulillah. Tapi tadi pas di jalan, saya ngedenger tetangga lagi bergosip Pak Ustadz. Pas saya dengar, aduh ini ngegosipin apa siang-siang bolong gini ya Pak Ustadz. Ternyata Pak Ustadz, astagfirullahaladzim, saya disebut-sebut yang gak bener-bener Pak Ustadz sama Apa tetangga. tuh? Kenapa Ibu? Jadi gini Pak Ustadz, anak-anak kos kemarin tuh kan ada yang menunggak. Iya. Karena mereka ada musibah Pak Ustadz. Dan saya memang sudah memaklumi itu. Tetapi kabar di luar itu berbeda Pak Ustadz. Katanya saya tega untuk mengusir anak-anak kosan itu. Padahal Pak Ustadz saya sudah rela jikalau dia tidak bayar uang kosan itu Pak Ustadz. Karena dia pun ada niat baik sebetulnya Pak Ustadz untuk nyicil. Tapi yang saya heran ini kenapa sih orang-orang zaman sekarang nih Pak Ustadz, saya sebut namanya ada si Bu Ayu, ada si Pak Pepi. Aduh berdua ini tuh selalu aja nyebutin fitnah ke saya Pak Ustadz. Jadi saya sekarang udah emosi dan udah ditambah pengen nangis nih sebenarnya Pak Ustadz. Udah bingung harus gimana lagi saya tuh. Apa memang saya harus gembor-gemborin kebaikan saya Pak Ustadz. Kalau nggak digembor-gemborin jadinya gini kan Pak Ustadz. Saya jadi pusing nih Pak Ustadz. Baik. Jadi Bu Juju ini ceritanya digosipin, Iya, begitu ya. betul. Gosipnya. Bagaimana sikap yang harus dilakukan, Diambil, gitu, diambil. iya. Yang pertama, Bu Juju harusnya tenang dulu. Karena setiap ucapan buruk orang lain kepada kita itu akan menjadi pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, kelak di kontoroh nanti, di kontoroh itu peristiwa setelah kita lewat Siratal Mustaqim. Kan itu nanti dikumpulin kita di kontoroh tuh. Nah di kontoroh itu kita bisa menuntut kepada Allah terhadap orang-orang yang bicarakan kita. Waduh. Dia bisa membayar ucapan-ucapan buruknya terhadap kita dengan amal solehnya nanti. Waduh. Kan bisa begitu Masya tuh. Allah. Itu kan bisa jadi bekal kita tuh nanti di akhirat. Betul Pak Jadi yang Ustadz. pertama ketika kita digibah, Mm-mm. digibahin Digibahin, ya ya. oleh orang lain, yang pertama harus dilakukan harusnya senang. Hmm. Kenapa? Ada yang mau nanggung dosa kita. Aduh, alhamdulillah Bu Juju. Iya. Alhamdulillah Bu Juju. Tapi juga jangan alhamdulillah, ini peringatan, peringatan enggak. juga buat orang yang suka gosip Nah. supaya berhenti dari gosipnya. Itu Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa nih ngejelasin lagi dosa orang yang suka memfitnah dan menyebutkan hal-hal yang tidak benar nih Pak Ustadz. Baik, membicarakan orang lain. Kalau itu kebenaran, itu menjadi gibah. Kalau itu salah, maka menjadi fitnah. Dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Walaupun itu benar. Walaupun benar. Nah, yang akan terjadi kalau kita melakukan itu, maka amalan kita yang banyak itu akan habis seperti api yang melalap kayu bakar. Waduh. Habis, tidak ada sisanya. Mm-mm. Maka dari itu hindari perbuatan itu. Karena banyaknya orang yang celaka nanti di Siratal Mustaqim, itu bukan rata-rata bukan karena dosanya kepada Allah, bukan. Tapi dosanya kepada manusia. Sesama manusia. Sesama ya. manusia. Habluminanasnya jelek Betul. ya Pak ya. Pernah ya, Ibnu Salah itu meriwayatkan, saya lebih baik membawa dosa kepada Allah sebanyak 70 daripada saya membawa dosa satu kepada manusia. Waduh. Kenapa? Dosa kepada Allah, Allah maha luas ampunannya. Tetapi dosa Betul. kepada manusia, manusia itu belum tentu bisa memaafkan kita. Sampai hari kiamat. Bener Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, memang kalau terkadang saya tuh suka bingung Pak Ustadz. Berbuat kebaikan kan kita nggak enak juga nih Pak Ustadz disebar-sebarin ke orang. Biarlah Allah yang mengetahui ya, betul Pak Betul. Ustadz. Tapi gimana nih menurut Pak Ustadz terhadap orang yang sok mulia atau sok bener nih Pak Ustadz? Gimana sih pandangan Pak Ustadz? Yang pertama, harusnya kita berhusnuzon ya. Kan nggak ada orang yang sok mulia. Ya kalaupun ada, ya kita anggap itu kebaikan urusannya dia dengan Sang Pencipta. dengan Pencipta, Allah betul. Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bilang sok kan berarti kita yang menilai Oh iya benar. manusia, begitu kan ya. Dan itu bukan ranah kita. Iya. Ranah kita adalah ranah fastabiqul khairat. Saling berlomba dalam Kebaikan. Kebaikan. Begitu, bukan untuk menilai oh si ini mah sok baik ya. baik ya, Oh sok religi ya, sok islami ya, sok mulia, enggak begitu.
Jatuhnya seuzon ya Iya, Pak betul. Ustadz. Jatuhnya ya. seuzon. Maka dari itu Bu Juju harus lebih semangat. Siap Pak Kemudian Ustadz. terima saja gosip yang diucapkan. Mm-mm. Anggap itu sebagai kifarat nanti dosa kita di akhirat. Iya Pak Ustadz. Sama mungkin ini Pak Ustadz. Apa nih? Nih kalau misalkan saya lagi sedih-sedihnya nih Pak Ustadz karena banyak banget fitnah terhadap saya di luar sana. Mungkin ada doa-doa yang bisa menenangkan hati saya Pak Ustadz karena memang ini ujian yang berat buat saya Pak Ustadz. Berat sekali memang Harus Baik. segera didoakan Kata ya. Allah dalam Al-Quran ketika kita ditimpa ujian, wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka yang dilakukan adalah meminta tolonglah dengan sabar dan salat. Sholat. Sabar dengan apa? Alhamdulillah sekarang kita sedang puasa ya. Mm-mm. Nah, puasa ini melatih kesabaran. Yang kedua dengan sholat, deketin diri, berdoa kepada Allah. Bukan ustadz yang menyebabkan teteh tenang, tetapi ketika teteh sholat dengan khusyuk, kemudian membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tuh kan jadi adem kan Pak Ustadz mendengarnya nih. Jadi saya maunya sekarang berdoa sama Allah supaya tetangga-tetangga itu fitnahnya berkurang minimal Pak Ustadz ya. Atau bisa harusnya hilang sih Pak Ustadz ya. Dan saya juga dapat ketenangan nih dari Allah tentunya ya. Ya gitulah. Perkara ibu rumah tangga punya kosan memang banyak masalahnya dari kemarin, tapi ya sudahlah ya Pak Ustadz, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Ini karena saya mau nganterin bekal buat si Ade, jadi harus buru-buru ya. Lanjut, Terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih ya Pak Iya, Ustadz. sama-sama. Terima kasih, pamit dulu. Hati-hati ibu sering-sering datang kayak gini ya, tenang gitu kan. Iya. Benar-benar. Galak-galak Bawaannya adem ya. Iya, alhamdulillah. Ngomongin Pak, ngomongin kata mulia nih Pak Ustadz. Tadi apakah sikap Ibu Mami Kos itu apakah bisa disebut akhlak yang mulia Kak Pak Ustadz? Ketika beliau bisa menahan Mm-mm. emosinya, Mm-mm. amarahnya, Mm-mm. meredam luapan emosi yang terlalu gitu ya, itu sudah akhlak yang mulia. Oh, Karena salah satu akhlak yang mulia adalah tidak marah. tidak marah. Bahkan Rasulullah bersabda la taghdab la taghdab la taghdab walakal jannah. 3 kali tuh. Jangan marah, jangan marah, jangan marah karena bagimu surga. Waduh, Masya Allah. enggak Gitu ya. marah saja Ternyata dapat meredam- surga ya. Meredam emosi itu surga. Pak, balasannya. tadi tuh kan sebet dengar dari ibu ya, ibu tuh mengatakan orang sok benar gitu Ya. ya. Nah ini mungkin kita balik, jadi mungkin lebih ke ada orang yang merasa dia paling benar. Iya, Nah benar. bagaimana sih kita sebaik-baiknya manusia agar tidak menyinggung tapi untuk menyadarkan. Agar tidak berperilaku merasa paling benar sudah. sendiri, begitu Pak. Hidup di dunia ini kan sebetulnya kita mempunyai aturan. Arahannya Al-Quran begitu. Mm-mm. Kita tidak tahu siapa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditolak oleh Allah Betul. Subhanahu wa taala. Betul, Tugas Pak. kita hanyalah berusaha sebaik-baiknya mempersembahkan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Begitu ya. Ketika ada orang yang seperti itu, yang perlu kita lakukan yang pertama jangan bergaul dengan orang itu. Karena itu bagian dari orang yang toksik ya, maksudnya racun Iya, dalam iya, kehidupan. benar. Karena kalau nanti kita dekat, otomatis kita kesal sendiri kan. Kalau Iya. misalkan ada orang yang seperti itu, misalkan Memicu mengoreksi emosi. kehidupan kita, kemudian dia merasa yang paling benar, itu kan lebih baik dijauhi saja. Betul. Ya, betul, itu yang betul. pertama. Yang kedua, kalaupun kita memang ditakdirkan oleh Allah untuk selalu bersama dia, maka menghindar atau mengalah jauh lebih baik. Oh, gitu. Anggap saja iya, nggak jadi masalah. Betul, Itu. betul. Tapi mengalah bukan untuk kalah, Iya, mengalah betul, Pak. untuk menang. Menang. Daripada masalah, dosa ribut, baru. ya, jadi dosa baru, lebih baik kita mengalah saja. Oke. Serahkan Saya- semuanya kepada Allah. Ya, saya penasaran nih Ya. Pak Ustadz. Tadi kan kita ngomongin gibah nih ya. Betul. Kan kata Pak Ustadz walaupun itu benar dan salah sama-sama dosa. Dosa. Tapi kan kalau kita ngomongin kebaikan orang nih, kan benar dengan baik beda kan ya Pak Ustadz? Baik. Gibah itu dibolehin 3. Oh, Apa ada tuh, Pak? dibolehin. Ah, dibolehin ada. Pak. Oh, Ternyata ada. Wah, ada. Yang pertama, gibahin orang-orang yang buruk dalam Quran. Misalkan gini, kita ngomongin Fir'aun nih. Kan Fir'aun iya. sering kita Gibah. gibahin ya. Iya, Maksudnya, betul. kalau misalkan semuanya dilarang, itu kamu gibahin Fir'aun, kan bahaya kan gitu. Enggak, itu memang contoh. Contoh dari Allah agar manusia tidak meniru Fir'aun. Itu yang pertama. Boleh nggak? Boleh banget. Oh, tapi kita nggak bakal menanggung dosanya kan? Iya. Karena itu memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa sudah taala. diperbolehkan ya. Yang kedua, gibahin penjahat. Misalkan ada kasus nih, ada sidang nih ya, sidang. Iya. Tentunya akan ada saksi dong. Betul. Benarkah saudara melihat terdakwa melakukan itu? Kemudian si saksi ini bilang, saya takut gibah ya. Iya. Kalau semuanya seperti itu kan berbahaya. Nggak jadi ngobrol. Nggak jadi ngobrol, semuanya. kebenaran tidak akan terungkap. Betul. Itu. Dan yang
terakhir adalah kejujuran, tadi kebaikan. Oh. Kebaikan itu boleh, tujuannya untuk memotivasi. Memotivasi Si ya. fulan itu salat duhanya rajin loh. Kenapa kita enggak ya? Ayo kita salat duha ya. Betul, betul. Itu kan boleh dong. Apa Boleh, untuk boleh, motivasi Betul tadi sekali. begitu ya. Mudah-mudahan bisa dapetin ibroh dari 3 hal ini. Amin, amin, amin. Nah Pak Ustadz, tapi ini bicara tentang kemuliaan ya. Ya. Setan tuh bisa kan, kenapa sih setan bisa menggoda manusia hingga kemuliaannya hilang Pak Ustadz? Kemuliaan siapa ini? Kemuliaan Setan bisa menggoda manusia sehingga kemuliaan Manusianya Manusianya. hilang. Manusianya. Iya, iya. manusianya yang hilang begitu ya. Baik, paham. Karena pertanyaannya supaya jelas ya. Iya betul. Ya jelas, manusia kan gini, manusia itu dibekali nafsu. Kita Betul. pernah bahas ini ya. Betul. Nafsu itu kalau kita analogikan, dia mirip kuda. Oke. Mirip kuda. Dia mirip kuda dan setan itu pelatihnya. Oke. Jadi kalau misalkan kuda ini biasa nurut ke pelatihnya, disuruh loncat dia loncat. Disuruh menari dia menari. Disuruh lari kencang dia lari kencang. Maka setelah pelatihnya nggak ada, kuda itu akan tetap bisa begitu tidak? Iya, Terbiasa. terbiasa soalnya. Terbiasa. Betul, betul. Sehingga apa yang diarahkan setan akan dilakukan oleh manusia. Dan ketika kita mengikuti arahan setan, maka kemuliaan kita Kurang. Jadi inisiatif berbuat Iya, salah nanti ya Pak ya, ya Allah. paham ya? Paham, Ternyata paham. mengerikan ya. Iya sekali. Ngomongin mulia nih Pak Ustadz, ada nggak sih cara-cara buat kita menjadi orang yang berakhlak mulia gitu Pak Ustadz? Ini bagus banget nih. Dalam kitab Akhlakul Banin dijelaskan untuk membina seorang manusia menjadi akhlak mulia atau mempunyai akhlak mulia. Itu harus dilakukan sejak dini. Karena membina akhlak yang mulia itu seperti menanam sebuah tanaman. Itu tanaman itu bisa diluruskan kalau masih kecil. Ngerti nggak? Betul. Tanaman itu dia kalau bonsai itu kalau dibengkokin kan susah ya. Iya. Dia harus dari kecil banget tuh. Dari kecil banget diluruskan begitu. Karena kalau misalkan sudah besar, kemudian kita luruskan, yang terjadi apa? Patah. Nggak bisa. Jadi akhlak mulia itu harus bisa terbina jika di pendidikan usia dininya terbentuk. Waduh, Masya Masya Allah. Harus ditabung Ternyata, sejak kecil berarti harus sebetulnya. dididik dari kecil ya. Ustadz akhlak gimana mulia. tuh kalau misalkan saya udah gede nih? Iya, seperti itu- ini? Iya, itu Iya, gimana? benar. Ya ini tips dari saya aja sih. Ya. Bisa karena terbiasa karena dipaksa. Oh. Untuk yang sudah besar, paksain dulu deh. Pertama, mudah-mudahan jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter jadi akhlak. Masya Masya Allah, ternyata Allah, harus selalu ada dipaksa cara. dulu ya Pak Ustadz ya. Iya, Bang. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu nih, karena kita tentu aja akan membahas apa tadi? mulia. Mulia yang lebih baik lagi pastinya. Dan tentu aja kalian jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.